Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Apakah ada yang mau memimpin berdoa? Oke, silakan Nurul. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman yang baik. Amin. Terima kasih Nurul, silakan kembali ke tempat. Oke, apakah suara ibu terdengar jelas? Jelas. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, bisa belajar lagi, mempelajari IPA ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Chelsea. Oh, Chelsea. Kenapa dia? Sakit. Oke, kita doain ya bareng-bareng, semoga Chelsea diberikan kesehatan kembali. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, oke, baik, silakan duduk kembali. Oke, biar kita semangat, siapkan pulpennya di atas meja. 3 pulpen ya. Yo, biar kita konsentrasi dulu. Oke, silakan berdiri lagi. Yuk, semangat yuk. Kita main game klub boom pen berarti ya. Oke, klub berarti tepuk tangan. Boom, kalian gebrak mejanya. Pen ambil pulpennya, siap? Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yuk, klub, 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 boom, boom, pen. Oke, siapa yang dapet? Sekali lagi simpan. Ayo konsentrasi, matanya, tangannya bekerja sama. Ayo. Klap, klap, boom, 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 klap, pen. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masih berkonsentrasi. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pencernaan. Ya.
Masih ingat apa organ-organ pencernaan? Masih. Coba siapa yang tahu organ-organ pencernaan? Ayo Kansa. Mulut. Apa lagi? Hidung. Ada apa lagi? Pencernaan. Ayo. Dari mulut. Sapiola. Tenggorokan. Dari tenggorokan masuk kemana lagi makanannya? Hai Pak. Usus halus. Ada apa lagi? Usus besar. Terakhir dibawa kemana? Ke anus. Oke. Berarti masih inget ya materi sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke materi yang namanya sistem pernafasan. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian bisa mendeskripsikan pengertian sistem pernapasan dengan tepat. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi struktur dan fungsi dari organ pernapasan dengan benar. Ketiga, dapat menganalisis mekanisme pernapasan pada manusia dengan tepat dan sesuai. Ini adalah teknik penilaiannya, ada 3. Ada penilaian sikap ketika kalian lagi diskusi, ada keterampilan ketika kalian lagi presentasi, dan yang terakhir ada post test. Oke? Nah, sekarang Ibu tanya, ada yang lagi ngapain ini gambarnya? Berlari. Yang ini? Berjalan. Itu organ apa itu kira-kira? Nah, kira-kira apakah ada kaitannya dengan paru-paru? Ketika orang yang sedang berlari dalam 30 detik, dia napasnya terengah-engah. Sedangkan orang yang berjalan selama 5 menit aja, nafasnya tidak terengah-engah. Nah, itu akan kita bahas di materi hari ini. Nah, coba lihat dari sini organnya kira-kira. Sistem pernapasan organnya apa aja ya? Ada yang mau menjawab? Oke, Adel? Hidung. Dimulai dari hidung, apa lagi? Yuk. Kaila? Hati ya. Ada lagi yang mau menjawab? Ayo, Nisrina. Mulut. Faring dan laring. Ginjal. Ayo. Trakea. Ada lagi yang mau menjawab? Sarah? Paru-paru. Oke. Kalian nanti kita akan bahas apa aja sih organ-organ yang ada di sistem pernapasan manusia. Nah, kemarin kalian sudah mengisi angket tentang gaya belajar kalian. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nah, sekarang pembagian kelompoknya berdasarkan gaya belajar kalian yang kemarin ya. Visual pertama nanti pada saat akhirnya membuat peta konsep tentang sistem pernapasan. Yang kedua, kalian membuat artikel visual 2 ya. Auditori nanti membuat video animasi tentang sistem pernapasan. Kemudian yang keempat, kelompok kinestetik bikin alat peraga sederhana tentang bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia. Gitu. Oke, kita simak dulu video yang ini ya. Silakan disimak baik-baik. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru? Iya, Ibu.
udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung akan lebih baik loh Pipo, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak Lula? Pernah banget Pipo. Itu kenapa ya by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, people, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, people, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma menghubung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Oke, setelah menonton tadi video,
Apa aja yang masuk ke melewati hidung? Udara apa yang masuk lewat hidung? Oh, oksigen. Terus yang keluarnya apa? Karbon dioksida. Tadi udah sebutin tuh secara singkat. Apa aja organ-organ pernapasan dimulai dari hidung, faring dulu, baru laring, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Oke. Tadi napas yang lebih baik lewat mana? Lewat hidung atau lewat mulut? Hidung. Kenapa? Ayo, silakan angkat tangan siapa yang mau menjawab. Oke, kenapa Haifa? Karena di hidung ada rambut dan hampir yang akan menyaring kotoran. Iya, tepuk tangan buat Haifa. Iya benar, kita akan lebih baik bernapas lewat hidung dibanding lewat mulut. Karena di hidung itu ada apa tadi? Rambut sama lendir yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran. Oke, setelah kalian menyaksikan video di atas, nah apa pengertian sistem pernapasan, apa aja organnya, kemudian bagaimana mekanismenya. Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik kepada kalian dan bahan ajarnya. Setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian membuat sesuai tadi. Yang visual 1 membuat peta konsep, yang visual 2 membuat artikel, auditori membuat video, yang keempat kinestetik membuat alat peraga. Oke. Ini ya. Oh ini auditori ya? Ini yang visual. Berarti yang kelompok kinestetik auditori silakan dikeluarkan handphonenya. Ini yang kelompok kinestetik. Oke. Ini bahan ajarnya Ibu kasih satu-satu ya, sama LKPD-nya. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan, nanti 20 menitnya untuk presentasi, oke? Nah, silakan dikerjakan, yuk. Udah mulai. Ini nggak kelihatan ini deh, udah langsung mulai nulisin aja. Pakai pulpen langsung tuh, langsung pakai pulpen. Udah berarti kamu kerjain ya. Silakan dikerjakan. Nah, ini kamu tinggal nyari jawabannya sesuai dengan organnya tadi. Oke, ya. Kenapa Saviola? Nama kelompok kalian ya. Tulis aja nggak apa-apa di sini. Semuanya, Bu. Semuanya. Nama kelompok per anggota, Ibu. Ya, nama anggotanya siapa aja. Nanti ini tinggal cari jawabannya untuk sesuai dengan organnya di mana. Alveolus di mana? Trakea di mana gitu. Oke? Makasih, Bu. Sama-sama, silakan dikerjakan. Nanti kita boleh ini nggak sih? Ibu ini nama kelasnya? Kelasnya apa? Ya, kelas 8D gitu aja. Yuk. Silakan diwarnain, jangan lupa ya diwarnain artikelnya. Pakai double itu bisa, ini juga bisa. Ibu ini nama kayak tulis nama kita semua kayak ngerjain. Ya udah kerjain aja, berarti ini tinggal sesuai dengan fungsinya. Tadi bahan ajarnya Ibu kasih nggak? Belum ya? Bahan ajar mana tadi? Ngasih nggak bahan ajar? Kertas? Belum ya? Iya. Oke, ini nih. Bisa nanti carinya di sini ya bahan ajar. Oke. Buku IPA-nya boleh dikeluarin aja nggak apa-apa. Buku paketnya mana? Ada.
langsung aja, ini langsung jawabannya aja. Ya udah. Ini kamu boleh nyari materinya ada di sini. Udah ibu cariin manajernya. Kalau masih kurang ada di buku paket ya. Kayla ambil kursi aja Pak. Di sini biar nggak pegel. Ambil kursinya. Astaga. Ya, betul. Itu pakai double tip. Iya, seharusnya nggak ada dulu. Ibu, baik Bu. Makasih Bu. Ya double tip nggak nempel nanti. Susah. Gantiin aja lah. Nanti ganti-ganti sebutannya. Jelek soalnya aku mau baca dulu. Cari jawabannya bisa di sini. Buku paketnya coba, Ipa. Buku paket Ipa. Yang ini mana? Ini pakai Canva. Iya Bu. Oke. Bawa pensil warna nggak? Itu Sok mulai warna. Diwarnain ya. Ini tinggal cari fungsinya ya. Ada kok fungsinya di manajer. Coba dilihat. Berarti kalau ini kemana kira-kira? pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Betul. Tarik garis. So, tinggal tarik. Tinggal dijodohkan. Taufik bisa di sini nih. Ayo. Warnain, sok diwarna. Ini tinggal dijodohin ya. Paru-paru fungsinya di mana? Ibu, ini kayak gini tuh Ibu. Kayak gini contohnya. Iya boleh ya, kayak gitu contohnya. Happy. Baca lagi. Jalan masuknya makanan dan minuman. Jalan masuknya makan
banget ya. Kaku banget. Iya, daunnya bagus. Kira-kira ini jawabannya yang mana? Paru-paru. Paru-paru apa? Pada paru dapat. Berarti yang mana? Pada paru. Ya, tinggal garis, tarik. Tarik Jul. Tarikin Jul. Gratis. Pita suara. Bronkus, cari bronkus fungsinya apa? Pita suara. Bronkus, nih Banajar. Coba aku yang baca ini. Menyediakan jalan udara yang ingin masuk dan keluar. Masih bisa nggak bisa kok. Kayak bocor dari sini coba. Ya udah. Udah laring. Faring coba. Faring fungsinya. Kayak bocor tapi bocor. Oh iya itu bocor. Coba lekkan aja lah. Jadi ini pernapasan dada doang ya? Iya Bu. Tapi nanti dijelasin aja mekanisme. Diafragmanya juga Dijelasin kan tetap. gambar. Susah kok kalau yang sabar. Banyak banget. Ini ya bocor ya? Gak ada. Yang di bawah ada yang bocor. Mana sih? Satu. Belum nemu. Bronkus berarti kan cabang. Negasi apa ini ya? Ini apa ini kayak Tebak. ini jalan. Di buku ada nggak? Di sini ada nggak? Ada sih. Coba. 3 lobus. Sedangkan sebelah kiri. Bentar mana beli? Oke. Pak kamu mau warnain? Kamu yang gambar ya? Kamu warnain aja nggak? Oke. Warnain sih. Warnain aja. Biar indah. Nggak usah lagi ya? Apa nggak usah ya? Pertukaran bisa jadi. Bronkus adalah kelanjutan dari saluran pernapasan setelah trachea berfungsi sebagai percabangan dari batang tenggorokan. Coba dong. Atas 300 juta dan keliling pembuluh Ini nggak sih? Kita kapiler berdiskusi kali Pak. Bisa sih berdiskusi. Gak usah tempat gigit. pertukaran Jawabannya cuma ada 5 ya. Ininya ada 6. Berarti ada 1 yang nggak ada jawabannya berarti. So, dari atas dulu, faring coba. Coba Jul, Pak. tebelin dulu ya sih kamu tebelin dulu ya Baca Jul, faring nih. ayo coba kita gambar ayo coba gambar ini aku ada nih jadi kita gambar sekarang ini aku coba ya ini kamu coba nih coba kita gantian kan itu tulisannya banyak banget Berarti faring yang mengantarkan udara masuk dari saluran napas. itu gambarnya bagus ya oke ini kan kita ngobrol doang coba ya gantian ya dong kan kita simpan Mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Coba kira-kira apa? kayaknya gambarku nggak bagus deh gambaran aku aja nggak sih ini gambar kamu apaan sih Aduh banyak banget tulisannya nggak boleh salah lagi. pelan-pelan Oke. itu gambar Memudahkan udara dan oksigen bergerak menuju paru. Berarti ada satu yang nggak ada jawabannya. Berarti ada cuma 1 pertanyaan menjebak. Faring dulu. Faring kan di sebelah sini. laring sini Faring di ujungnya. Baru trachea. Benar. Terus faringnya?
Paling tuh ini ya. Paling ujung. Coba di situ fungsinya ada. Buku paketnya mana bu? Kalau nggak searching boleh. Searching boleh. Bagus. Searching juga boleh bawa HP kan? Bawa. Baik. Ada jawabannya. Ada yang nggak ada jawabannya gitu? Iya. Benar bu. Emang nggak ada. Lalu diafragma itu otot perut. Berarti ini masih, coba dilihat lagi. Boleh di searching. Silakan searching juga nggak apa-apa. Jika di bahan ajar tidak lengkap, belum ada jawabannya, boleh silakan kalian lihat di handphone, di Google, boleh dicari. Ayo udah boleh. Kenapa ini kempes sebelah? Gak tahu bu. Banyak yang bocor. Bolong kayaknya ini. Enggak lah bu. Coba lagi, tiup lagi. Ini kayak nggak segede-gede gak sih bu? Ya ntar kan napas sih gede-gede. Coba tarik nafas. Berarti ke dalam dan keluar dari belakang. Jadi ketika masuk, paru-parunya gimana? Disedot. Iya disedot. Iya, coba. Emang nggak bahaya bu yang di dalam? Ibu nanti bau. Iya bau banget. Apa itu? Apa itu? Ya udah boleh. Kayak gitu bu. Lagi terus tarik. Nah. Nah, Iya kan gak enak kan? Gak enak bu. Itu kan yang saya begitu mulu bu. iya sekali aja nyobain ntar. Nanti siapa yang mau presentasi? Saya sama Sarah. Oke. Kenapa mas? Mana? Oh bagus banget. Ambil. Ini pakai kertas apa sih? Sticky note. Oh, oke. Nah, silakan dilanjutin. Ih kecoret. Aduh tadi tangan aku. Siapa yang presentasi nanti ini? Bertiga. Ini yang megang doang kan? Iya terserah kamu gimana. Perwakilan kelompok aja ya. Perwakilan kelompok berarti yang satu megang laptop, yang dua yang ngejelasin. Waktunya cuma 5 menit. Videonya. I love you today. Ini kertas kosongnya.
paru-paru menuju paru-paru. Dari paru-paru menuju paru-paru. Iya, jadi ngalirin udara jadi menuju paru-paru, oksigen masuk berarti. Terus menuju paru-paru, oksigen masuk dari paru-paru berarti CO2-nya yang keluar. Tempat mana kira-kira mengalirkan? Fungsinya cuma ngalirin doang. Kira-kira fungsinya apa? Iya, kenapa dihapus? Tadi Bu, ya Allah bener nak kata aku. Terakhir bener. Nah, ini kesini. Tadi di sini di Google Bu. Oh, tadi udah di searching. Terus kalau ini? Ya sama nih. Terakhir ini nggak bener. Nah, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Visual 1, mana visual 1? Peta konsep udah sampai mana? Tinggal diwarnain. Visual 2? Oke. Auditori? Finishing. Ini? Tinggal ditempelin. Oke. Nanti yang maju presentasi perwakilan kelompok saja ya. Ayo bantuin temennya. LKPD-nya udah selesai? Udah so. LKPD udah selesai? Sudah Ibu. Oke. Ibu udah nih Mas, sudah bebas. Ibu ini tulis namanya gimana? Namain kelompok nama kalian satu-satu. Coba deh. Nama panjang. Namain aja Raisa gitu aja. Jangan lama-lama. Kamu gini deh. Iya maaf ya. Oh iya gitu. Kayaknya ini keangkat deh. Oh ini Tapi bolong nggak balonnya? Enggak. Udah selesai LKPD? Kelompok auditori udah selesai? Kirim ke WhatsApp ya. Oke, terima kasih.
Coba ibu cek ya. Ini ya. Sip. Yuk, silakan. Udah selesai? Sedikit lagi. Oke, perpanjang waktu 1 menit. Ini tinggal apa lagi nih yang visual nih? Oh, oke. Oke, udah selesai. Waktunya sudah habis. Silakan kelompok visual 1. Ya, silakan maju. Nah, cukup. Oke, silakan presentasi. Ya, geseran dikit, takut kesilauan. Lagi, sip, yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok visual 1 IPA akan mempresentasikan peta konsep yang berjudul sistem pernapasan. Perkenalkan, nama saya Fitra Zalika Azra dan rekan saya Taufik Aziza. Bahwa organ pernapasan terdiri atas hidung, tenggorokan, faring dan laring, trachea, bronkus, bronkiolus dan paru-paru. Pertama, hidung. Hidung memiliki fungsi untuk menyaring, membersihkan dan melembabkan udara yang masuk. Kedua, tenggorokan. Tenggorokan merupakan jalur terusan setelah udara dihirup melalui hidung. Ketiga, faring. Faring berfungsi membawa udara melewati laring dan tenggorokan. Keempat, laring. Laring juga dikenal sebagai penutup suara. Laring berfungsi sebagai penghubung antara laring dan trachea. Kelima, trachea. Trachea merupakan jalur utama napas menuju paru-paru. Keenam, bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trachea yang berfungsi meneruskan udara ke paru-paru. Ketujuh, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang paling kecil dari bronkus yang berfungsi meneruskan udara ke alveoli. Dan yang terakhir, paru-paru berfungsi untuk menerima udara dari bronkiolus dan menjadi tempat pengeluaran oksigen dan karbon dioksida. Kedua, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami harap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zalika dan Novik. Oke, visual 2 silakan presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual 2 akan
Dibentuk oleh 16 sampai 20 cincin tulang rawan, berfungsi sebagai jalur masuk dan keluar udara dari tubuh. Yang kelima ada bronkus, berfungsi untuk menyalurkan udara dari trakea menuju bronkiolus. Yang keenam ada bronkiolus, di ujung bronkiolus terminal terdapat alveolus, berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus menuju alveolus. Yang ketujuh ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan utama. Paru-paru sebelah kanan memiliki 3 lobus, sedangkan sebelah kiri memiliki 2 lobus. Tersusun atas 300 juta alveolus. Tiap alveolus mengandung satu lapisan sel epitel squamosa dan dikelilingi pembuluh kapiler untuk tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya ada mekanisme pernapasan. Hubungan antara tekanan dan volume gas dinyatakan dalam hukum Boyle, yaitu volume gas bervariasi berbanding terbalik dengan tekanan pada suhu konstan. Mekanisme pernapasan dibagi menjadi 2, yaitu inspirasi dan juga ekspirasi. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Dengan ini presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Naura dan kawan-kawan. Ayo, kelompok auditori. Tadi sudah dikirim ya videonya ya? Ya, silakan siapa ini yang mau megangnya? Sini aja nih, Ji. Berarti geseran Kaila. Jadi ntar stopin ini ya. Ya. Coba ini. Bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil video yang telah kami buat. Sebelum memulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Desina Nada, saya Laila Qurratullaini, saya Fauzia Madani. Baik, ini dia video yang telah kami buat. Video yang kami buat bertema sistem pernapasan. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengidentifikasi organ-organ utama pada sistem pernapasan dan seperti hidung, faring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pertukaran gas, perpindahan oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan darah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan proses masuknya oksigen ke dalam tubuh, menjalani melalui sistem pernapasan dan sampaikan di alveoli untuk pertukaran gas. Sistem pernapasan terdiri dari organ dan jaringan yang terlibat dari sistem pengambilan oksigen, atmosfer, dan pelepasan karbon dioksida. Selama pelepasan respirasi aerobik, proses ini dikenal sebagai respirasi atau respirasi eksternal. Diagram ini menyederhanakan proses kompleks yang menangkap langkah penting yang terlibat dalam transportasi oksigen dan pertukaran gas dalam sistem pernapasan. Pertama, udara memasuki tubuh melalui hidung atau mulut melewati faring, laring, kemudian disalurkan melalui trakea atau bronkus. Kedua, bronkus membelah menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Bronkiolus ini menuju ke kelompok alveoli di paru-paru. Yang satu, oksigen mengalami oksigen ke dalam aliran darah. Karbon dioksida aliran darah ke alveoli. Yang kedua, berelaksasi mendorong udara keluar dari paru-paru udara keluar melalui trakea, laring, dan hidung atau mulut. Nah, sini ada
utamanya di hidung. Di dalam hidung terdapat rongga hidung yang menyaring udara menggunakan debu dan partikel, menghantarkan serta melemparkan udara sebelum mencapai paru-paru dan mengandung reseptor penciuman untuk indera penciuman kita. Kedua, ada mulut dan rongga mulut. Mulut juga dapat berfungsi sebagai pintu masuk alternatif bagi udara. Yang ketiga, ada sistem pernapasan. Tenggorokan. Tenggorokan, laring, menghubungkan organ hidung dan kulit dengan trachea. Berperan sebagai jalur umum untuk udara dan makanan. Dan yang keempat, ada laring atau buffer suara. Laring merupakan segmen saluran pernapasan yang keras dan fleksibel yang mengalir dari trachea. Ini memungkinkan udara untuk berlapisan dan mencegah makanan dan dapat menghalangi saluran masuk. Kelima, ada saluran trachea adalah saluran yang lebar beranggapan menghubungkan laring ke bronkus atau saluran udara. Paru-paru fungsinya adalah memungkinkan aliran udara dari paru-paru. Persiapan ini memastikan udara yang masuk ke paru-paru berada pada suhu dan kelemahan optimal untuk perputaran gas dan efisien. Yang keenam, ada bronkus. Adalah saluran udara utama yang mengarah ke paru-paru. Ketika Anda bernafas, udara memasuki tubuh melalui mulut atau hidung, kemudian lewat paru dan trachea. Trachea bercabang menjadi bronkus di setiap paru-paru. Bronkus memiliki struktur kecil yang disebut silia, yang membantu dalam pengeluaran lendir dari paru-paru untuk menjaga kebersihan dan kesehatan bronkus. Yang ketujuh, ada bronkiolus. Total udah berapa? Saluran udara kecil yang tercabang di dalam paru-paru berperan sebagai saluran udara yang menghubungkan bronkus yang lebih besar ke alveoli. Alveoli merupakan lokasi penyimpanan gas di mana oksigen diserap ke dalam aliran darah dan karbon dioksida dikeluarkan selama proses pernapasan. Bronkiolus mengarahkan udara ke dalam jaringan diusir tersendiri dari tingkat darah ke alveoli. Yang terakhir, kedelapan, alveoli merupakan satu udara kecil yang terletak di ujung bronkioli. Pintu ini memiliki peran penting dalam perputaran gas selama proses pernapasan. Di alveoli, oksigen bergerak melalui satu lapisan sel paru-paru, memasuki aliran darah secara bersamaan. Karbon dioksida berpindah dari aliran darah ke alveoli. Perputaran gas. Selama proses respirasi eksternal, udara yang mengandung oksigen masuk ke alveoli saat inhalasi. Molekul oksigen berdiskusi melalui divisi alveolar ke dalam aliran darah, di mana mereka berkaitan dengan hemoglobin dalam sel darah merah. Secara simultan, karbon dioksida yang dirasakan oleh metabolisme sel berdiskusi dari darah ke alveoli. Selama proses respirasi internal, oksigen disalurkan ke jaringan tubuh, sementara karbon dioksida dikeluarkan dari jaringan dan diangkut kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Ya, sekian presentasi dari kami mengenai sistem pernapasan di dalam tubuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, tadi udah visual 2 sama visual 1 dan auditori kita tepuk apresiasi dulu ya. Tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, mantap. Oke, sekarang berarti tinggal kelompoknya kinestetik. Silakan maju perwakilan kelompoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Asri Pelijuran dan saya Sarah Patadia Adrini. Bernapas merupakan ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Istilah pernapasan disebut dengan respirasi. Dalam bernapas ada dua proses yang dilakukan. Yang pertama, inspirasi, yaitu oksigen masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, ekspirasi, yaitu oksigen keluar dari paru-paru. Terdapat dua macam mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama, pernapasan dada melibatkan tulang rusuk dan otot interkostal. Pada saat inspirasi, otot interkostal kontraksi, rongga dada membesar dan tekanan udara menurun. Dan pada saat ekspirasi, otot interkostal relaksasi, rongga dada mengecil dan tekanan udara naik. Selanjutnya, pernapasan perut melibatkan diafragma. Pada saat inspirasi, diafragma akan berkontraksi, rongga dada membesar dan tekanan udara kecil. Pada saat ekspirasi, diafragma relaksasi, rongga dada mengecil dan tekanan udara besar. Nah, sekian penjelasan tentang mekanisme pernapasan. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang baru saja kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekali lagi tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, semuanya sudah presentasi. Terima kasih. Nah, sebelum masuk ke kegiatan penutup, coba Ibu mau nanya tadi, apa sih tadi sistem pernapasan jadinya? Ayo, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu? Apa itu sistem pernapasan? Hai Pak. Pernapasan adalah proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke. Kemudian apa aja organnya tadi dimulai dari hidung. Habis hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus dan alveolus. Nah, tempat pertukarannya jadinya di mana? Di bagian apa? Alveolus. Oke, berarti sudah mulai memahami ya. Nah, sekarang tadi ada sistem pernapasannya ada dua. Ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Kalau pernapasan dada berarti melibatkan apa tadi? Tulang rusuk. Kalau yang kedua pernapasan perut? Otot diafragma. Oke. Sekarang kegiatan penutupnya adalah kesimpulan dulu. Adakah yang mau menyampaikan kesimpulan hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Nisrina berdiri. Kesimpulan hari ini kita belajar tentang sistem pernapasan. Manusia bernapas karena itu ciri-ciri makhluk hidup. Oke, terima kasih Nisrina. Ada lagi yang mau menyimpulkan hari ini? Oke, Adelia, silakan. Kesimpulan hari ini kita belajar tentang sistem pernapasan. Organnya adalah hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru bagian alveolus. Mekanisme pernapasan dada melibatkan tulang rusuk. Mekanisme pernapasan perut melibatkan otot diafragma. Oke, tepuk tangan buat Adel. Ya, tadi sudah jelasin sistem pernapasan, oksigen masuk dan CO2-nya yang keluar. Kemudian tadi ada organnya sudah dijelaskan sama Adel. Sekarang refleksi pembelajaran hari ini. Apakah ada yang mau menyampaikan kegiatan refleksi ini? Ya, silakan Ailsa. Pembelajaran IPA kali ini menyenangkan karena kami dapat menyampaikan ide dengan membuat artikel. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Silakan Kanaya. Belajar IPA kali ini menyenangkan karena kami dapat menerapkan konsep bagaimana menjaga kesehatan paru-paru dan menggunakan hasil bacaan dengan membuat video ini. Oke, terima kasih. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, setelah pembelajaran nanti akan ada yang namanya post test. Tapi sebelum post test dilakukan, kita ice breaking lagi biar konsentrasi kembali. Tapi ice breakingnya adalah tepuk satu dan sapu. Tepuk satu, sapu, gini, oke? Paham?
Siap, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, 1, sapu, sapu, 1, 1, 1, sapu, sapu, 1. Oke, berarti konsentrasi semua. Silakan handphonenya boleh dikeluarkan. Oke, sebelumnya ini tadi yang sudah dibuatkan oleh kelompok kinestetik ya, sama auditori juga udah dijelasin. Dari tadi mekanismenya juga udah. Mekanisme inspirasi apa, In? Artinya, In? Udara masuk. Kalau ekspirasi berarti udara keluar. Oke. Silakan dibuka handphonenya. Sebentar. Oke. Jangan dimulai dulu. Sabar. Sabar. Udah semua masuk? Belum? Silakan dimasukkan nama lengkapnya. Sudah? Kelasnya dimasukin juga ya, 8D berarti. Oke, udah ready? Sudah. Ya, waktunya 5 menit, silakan dimulai.
Sudah selesai? Silakan jangan lupa dikirim ya, diklik kirimnya. Udah? Oke. Oke, silakan HP-nya disimpan kembali. Pembelajaran hari ini cukup untuk sistem pernapasan. Tadi kita sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Tadi ada berapa tujuan pembelajarannya? 3. Tadi sistem pernapasan, organ-organnya, dan mekanismenya. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi. Nah, apa itu ekskresi? Nah, kenapa kita bisa buang air kecil? Nah, nanti itu kita akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang mau memimpin lagi? Adel, silakan mimpin, Del. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih Adelia. Oke, karena waktunya sudah selesai, maka kita tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.